sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau narasi-narasi mereka yang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa di dalam Yesus ada kemahakuasaan dan keilahian Dia. Dan Dia sendiri berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada saat ini. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sang pemilik kehidupan, Dialah yang awal dan yang akhir. Amin. Saudara, seperti pada judul ya, geger Daniel menantang ya, pindah keyakinan karena Yesus bukan Tuhan. Clickbait saudara, ini saya pakai tanda tanya. Kenapa? Karena mereka yang membuat video-video Daniel ingin pindah itu karena mereka menganggap Yesus bukan Tuhan. Maka saya bikin judul seperti ini ya. Nah saudara, ada beberapa yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp, "Pak Pendeta, benarkah Daniel Mananta pindah?" Saudara, jadi kok jadi saya yang ditanya? Ya karena mungkin Daniel adalah seorang artis dan tidak punya akses, maka ditanya ke saya karena saudara biasa melihat video-video saya ya. Nah saya cari videonya yang memang Daniel mengungkapkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak ketemu saudara. Ya, untuk menjawab rekan-rekan sekalian. Lalu kemudian saya juga tanya istri saya, apakah benar Daniel pindah? Karena dia juga sering mengikuti berita-berita dan dia berkata tidak. Justru ada klarifikasi yang terbaru dari tetangganya bahwa 1 hari yang lalu Daniel pergi ke gereja ya. Jadi artinya saudara, Daniel tidak pindah keyakinan ya. Hanya saja mereka yang menginginkan Daniel pindah keyakinan saudara. Makanya mereka buat video-video seperti itu, tetapi tidak ada pernyataan langsung Daniel Mananta mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Bahkan foto-foto saja yang di thumbnail itu mereka buat Daniel Mananta, topinya saja itu bukan topi asli, diedit, ditempeli saudara, kelihatan sekali ya. Nah itulah kelakuan mereka yang menginginkan kita untuk pindah dan meninggalkan Tuhan Yesus saudara ya. Nah saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara khususnya yang sering bertanya bahwa di mana ada Yesus berkata bahwa akulah Tuhan ya di dalam Alkitab. Saudara, saya sudah pernah juga membahas tentang hal ini, tetapi tidak apa-apa hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara lagi ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 saya akan bacakan buat saudara-saudara yang tidak percaya kepada Yesus ya. Jadi edisi kali ini saya menyampaikan firman Tuhan dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dari Muslim. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Perhatikan ayat ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya mereka yang ragu-ragu menyembah Yesus pada saat itu. Yesus berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pertanyaan saya, yang berkuasa di sorga dan di bumi siapa? Adakah manusia yang bisa berkuasa di sorga? Adakah nabi yang bisa berkuasa di sorga? Tidak ada. Memang kalimat itu tidak dituliskan. Tidak ada dituliskan bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan. Tetapi pernyataan Yesus ini, kalau saudara berhikmat, pasti akan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Dari apa yang Yesus lakukan pada saat Dia masih ada di dalam dunia ini. Lazarus bangkit, keluar dari kubur. Yang tidak punya nafas, dihidupkan kembali
Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan kuasa dari tempat yang maha tinggi? Memang ada manusia yang bisa melakukan itu, saudara. Elia, dia menggunakan kuasa Elohim. Dan itulah kuasa di dalam Yesus Kristus. Saudara lihat, tanak perjanjian lama masuk kepada perjanjian baru, itu bersambung ceritanya. Histori sejarah di mana perjanjian lama menceritakan sebuah bangsa yang dipilih oleh Elohim yang benar. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Musa dan Yosua dengan mengatakan, sampaikan kepada bangsa Israel, kepada siapa mereka harus beribadah. Apakah kepada Allah orang Amori, orang Gergasi, Allah nenek moyangmu, yaitu Allah nenek moyang Abraham, ayah dari Abraham, Nahor dan Tera, itu menyembah berhala. Elohim berfirman, sampaikan kepada bangsa Israel, kepada siapa mereka beribadah. Dan Elohim orang Israel adalah Elohim yang orang Kristen sembah di dalam Yesus Kristus, yang bisa melakukan mujizat. Itu sebabnya ketika Yesus datang, itu membuktikan kemahakuasaan Dia, yang tidak ada nafas bisa dibangkitkan, orang sakit bisa disembuhkan. Dan Dia meneruskan pesan itu kepada orang-orang yang percaya, juga kepada saya dan kepada orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Karena kita disertai oleh Roh Kristus. Ada Roh Kristus ada dalam hidup kita. Bukan kita yang maha kuasa, tetapi kita sepakat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa itu berasal daripada Dia untuk menyatakan kuasa kemuliaannya di muka bumi. Sehingga banyak orang yang percaya Yesus Tuhan. Inilah saudara, jelas dikatakan, ya, Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Membuktikan Dia Tuhan. Apakah saudara masih bisa bantah ini? Ya, lalu Yesus berpesan di ayat yang 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya, kepada murid-muridnya dan juga kepada saya, saudara. Sampai saat ini Dia menyertai kita. Dan saya akan menyampaikan kebenaran kepada saudara, bukan paksaan, hanya orang yang menerima. Yesus pun berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah pesan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, menolong saudara sekalian, khususnya saudara seiman, membangkitkan iman saudara, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau narasi-narasi mereka yang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa di dalam Yesus ada kemahakuasaan dan keilahian Dia. Dan Dia sendiri berkata, kepada aku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Biarlah firman ini meneguhkan saudara sekalian, dan saudara mendapatkan rema berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa men-share video-video ini untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati. Amin.